Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, sebagai kita umat beragama, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang kira-kira yang dulu? Oke, Bapak mau mengecek kehadirannya dulu ya. Si Ikli, Veronica, Siahaan. Oke, berarti semua hadir ya. Sebagai sikap disiplin kita, bahwa kita sudah menaati umat beragama seperti kita ke gereja ya kan? Kirim ke gereja enggak? Setiap hari apa ke gereja? Sudah merupakan sikap akhlak mulia. Pelajaran kita sebelum pelajaran hari ini, kita sudah mempelajari apa? Mengenai Kriket. apa pengertian daripada kriket? Sebelumnya. Jadi ada pun tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah setelah membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan benar. Kemudian kita nanti akan berdiskusi ya. Ada diskusinya. Diskusinya per kelompok. Setelah mengamati gambar, siswa dapat merancang pembuatan karya dengan teknik sambung, menempel, dan menjahit dengan tepat. Nah, kemudian selanjutnya, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyebutkan cara menentukan luas dalam suara dengan menggunakan benda-benda konkret. Ya, itulah mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, itu di bukunya sudah ada halaman berapa? Tema 6, subtema 4, pembelajaran 1, yaitu menghemat penggunaan sumber energi ya. Tema anak kita sumber energi. Berarti ini subtemanya adalah menghemat penggunaan listrik. Menghemat penggunaan listrik. Yang halaman 152 menghemat penggunaan listrik. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Rayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Rayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Rayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Rayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan beda dan juga kita kan sudah membaca isi bacaannya. Apa tadi judulnya? menghemat penggunaan listrik. Itu ada berapa paragraf bacaannya tadi? Bacaannya ada berapa paragraf? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Siapa yang bilang 5? Jadi ini ada di yang pertama rumah Dayu sampai dalam rumah. Yang kedua di paragraf pertama kan, Bapak baca dulu sekali lagi. Nah, di paragraf pertama itu nanti apa hal yang penting di paragraf pertama itu? Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari Dayu dan keluarga menyiram tanaman.
pagi hari dan keluarkan semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Apa yang penting di kalimat di paragraf itu? Jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Jendela dibuka Jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. mantap sekali. Tepuk hebat. Apa informasi penting daripada paragraf kedua? Coba dari kelompok ini. Dari kelompok ini apa? Dari kelompok B. Kira-kira apa menurutmu di situ informasi penting dari paragraf kedua? Coba dulu si Vincent, apa informasi di situ, Vincent? Hah? Coba si Hilary. Pepohonan membuat udara di sekitarnya. Sebaliknya di situ. Pepohonan membuat lingkungan di artinya pepohonan itu dari kedua artinya kalau kita bawahnya tidak kena sinar matahari itu maksudnya. Kemudian yang ketiga ya, ini berlomba ya. Apa informasinya? Langsung tangan. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Apa informasi paling penting di situ? Coba si Vincent. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Kalau menurut Seksan tadi, sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Jadi itu yang paling tepat tadi. Memang sama pentingnya yang dibilang si Vincent sama si Eksa. Tapi yang lebih tepat itu adalah yang dikatakan si Ek. Coba ulangi dulu Pak. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Jadi sinar matahari itu masuk dari lubangnya itu. Jadi kalau menurut si Vincent tadi, coba Vincent. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Keluar masuknya Udara. udara. Nah, jadi karena ini judulnya adalah menghemat penggunaan listrik. Artinya sumber energi. Oke baik, jadi menghemat energi adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, itu sudah merupakan kewajiban kita ya, kewajiban kita dalam menghemat energi. Nah, selain itu juga hemat termasuk sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Pengamalan sila keberapa? Sila kelima Pancasila. Apa kira-kira yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tangkap dari pelajaran kita hari ini yang sudah Bapak sampaikan? Nah, sebagai pelajaran menghemat energi itu apa tadi? Apalah tanggung jawab yang kita lakukan di rumah? Tanggung jawab kita, contohnya kita lihat hidup, hidup kita matikan lampunya. Nah, itu kan dimatikan langsung lampunya. Itu sudah merupakan salah satu tanggung jawab gitu. Berikutnya karena itu kita sudah paham apa itu tanggung jawab kita tadi, apa hak kita, sudah tahu tadi haknya kan. Kalau yang kedisiplinannya, berakhlak mulia itu tadi
Ke gereja. Sekarang Bapak kasih ini tugas kelompok. Mana kelompok A? Mana kelompok B? Kelompok C. Iya, oke. Jadi tugas diskusinya seperti ini. Kira-kira inilah tadi yang Bapak jelaskan tadi ya, sebelum kita diskusi kita sekali lagi. Anak di samping telah melakukan pemborosan listrik. Baiknya kayak gitu? Baiknya kayak gitu? Apalah tanggapan dia seperti gambar ini? Tengok dia. Coba siapa bisa menceritakan atau menceritakan menurut gambar ini? Ngapain dia kayak gitu? Coba si Eksan dulu maju ke depan. Si Eksan maju dulu. Coba ceritakan dulu, Pak. Dinyalakan TV padahal gak ditonton dia. Apa lagi, Bang? Dinyalakan air tapi gak dipakai. Apalagi, Bang? Tapi gak ada yang dengar. Dia sedang ngapain? Lagi bobo, tidur. Oke, mungkin itu. Tebuk hebat dulu sama si Eksan ini. 1, 2, 3. Dihidupkan kipas angin tapi nggak dipakai. Berikut, apalagi yang kau lihat di situ? Apalagi yang kau lihat? Dihidupkan lampu padahal udah terang. Tidurnya atau santai? Handphonenya dia. Dia main handphone kan, radionya hidup, TV-nya hidup, airnya hidup, ya kan? Airnya hidup, baru lampunya hidup sekali dua, kipas angin juga hidup. Jadi itu namanya apa itu namanya? Pemborosan listrik. Jadi kita lihatlah. Inilah kalimat saran setelah selesai belajar, sebaiknya lampu segera. Kalau keran air harus ditutup rapat-rapat setelah digunakan. Yang ketiga, televisi dan radio jangan dinyalakan bersama-sama. Jika udara tidak begitu panas, sebaiknya kipas angin tidak dinyalakan atau dimatikan. Itu ya. Oke, berikut. Listrik adalah penggunaan listrik terboros di Asia. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Butuhkan waktu 30 menit untuk mendapatkan suhu semula. Jika tidak dalam menggunakan listrik, maka jangan panas jika menggunakan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang. Sekaligus merupakan uang elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Apa informasi penting dari video ini? Luar biasa, tepuk tangan. Menghemat itu sama artinya menghemat uang. Coba ini dituangkan jawabannya di kertas yang sudah Bapak sediakan.
ditulis namanya dan kelas. Selanjutnya kita akan kerja kelompok ya. Ini Bapak bagi dulu LKPD-nya. Di sini yang diikuti berkelompok. Ini berkelompok ini ya. Perhatikan seperti yang ditampilkan di depan. Ada di situ kan? Di situ tulis nama anggota kelompoknya. Ketuanya siapa ketua kelompok A? Ketua kelompok B? Ketua kelompok C? Udah bikin 5A dan 5. Menggunakannya. Sekali. Dan sampai tadi ini cuma mau berdiri aja. Benarnya yang dibilangnya semua? Benar, Pak. Benarnya? Benar, Pak. Tepuk gujok. Gujok, gujok. Gujok, gujok. Gujok. Siapa yang bilang?
bilang hasil kelompok C itu benar. Benarnya berarti yang nggak tunjuk tangan salah. Ada yang salah. Yang mana tadi yang salah? yang dibaca Pak, yang juga bacaannya. Oh, kurang jelas membaca, kurang kuat suaranya. Ya Pak. Bacakan sekali lagi yang kencang. Bisa referensinya dari sini ya. Ini udah ada videonya cara. Kerjakan, lihat ini caranya. Kali ini kita akan belajar membuat kincir angin dengan bentuk seperti ini. Di sini saya menggunakan kertas ukuran 8 x 8. Langkah pertama, kita lipat kertasnya secara diagonal. Buka, kemudian lipat lagi kertasnya secara diagonal seperti ini. Itu lakukan, nanti nggak kutunjukkan lagi. Buka. Kemudian silakan kalian gunting di setiap lipatan yang telah kalian buat mendekati titik diagonal yang ada di tengah seperti ini. Sebelah sini juga sama. Kalian potong mendekati titik diagonal. Setelah setiap lipatan dipotong, maka selanjutnya kalian beri lem di bagian sini ya, di setiap bagian sebelah kanan. Ini benar. Yang ini. Ini makanya harus kalian siapkan bulatannya. Fungsi daripada bulatan ini biar nggak lepas lemnya. Buka, kemudian lipat lagi kertasnya secara diagonal seperti ini. Buka. Kemudian silakan kalian gunting di setiap lipatan yang telah kalian buat mendekati titik diagonal. Membuat kincir angin sederhana. Keren kan? Oke. Duduk. Ukuran kertas milik Baby dan milik Edo punya siapa lebih lebar? Kertas? Iya, jadi perhatikan tulis kertas.
kertas Eli dan Edo. Perhatikan kembali cara menunjukkan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Perhatikan contohnya. Contoh di situ. Itu dengan menggunakan korek api. Korek api. Panjangnya sama dengan 5 batang korek api. Lebarnya 3 batang korek api. Kelilingnya 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api ditambah 3 batang korek api. atau sama itu dengan 2 kali 5 ditambah 2 kali 2 kali 5 berapa? 10. 2 kali 3 berapa? 10 ditambah 6 berapa? 16. Jadi 16 batang korek. Setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Perhatikan. Ini dia, lihat contoh. Contohnya, luasnya sama dengan 5 dikali 4 persegi satuan. 5 dikali 4 berapa? 20. Persegi satuan. Jadi maksudnya seperti ini. Perhatikan ini. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Cara pertama, ini ada 2 cara menghitungnya. 2 cara. Cara yang pertama adalah panjang kali lebar. Jadi panjangnya yang mana? Itu kan panjangnya. Perhatikan. Panjangnya ya. Panjangnya ada berapa itu? 1. Hitung dulu. Panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti luasnya sama dengan 5. Berarti lebarnya ada berapa? Lebar 1, 2, 3, 4. Berarti 5 kali 4 persegi satuan. Jadi 5 kali 4 berapa? 20. Ini 20 persegi 20 persegi satuan. Kalau cara yang kedua pembuktian ya, menghitung seluruh kotaknya. Berapa seluruh kotaknya? Berapa seluruh kotak itu? 20. Ada berapa? 20. Coba kita lihat 20-nya benar. Benarnya? 1, 2 sampai 20. Artinya cara kedua bisa kita hitung semua kotaknya. Jadi bagaimana cara mengerjakan yang ini? Yang ini. Kalau yang tadi kan lebarnya dia panjangnya dia ke bawah. Ini panjangnya ke mana? Ke bawah panjang. Samping. Kalau panjangnya berarti dia lebih panjang. Sudah? Panjangnya berapa itu? Berapa? Sama ini. Jadi ini dikerjakan secara individu ya. Di kertas ambillah 2 lembar kertas. 2 lembar kertas, gambarkan, baru kerjakan seperti yang Bapak contohkan. Perhatikan di sini. Ini. Kalau kotaknya lebih banyak ke bawah, berarti itu panjang. Kalau kotaknya lebih banyak ke samping dibandingkan yang berdiri, horizontal, vertikal. Dan yang lebih banyak itulah panjang. Udah dikerjakan halaman ini yang nomor 1 sampai 4.
Jadi itu merupakan tugas di rumah itu ya, dikerjakan di rumah. Nanti untuk kelompok A karena bisa menyelesaikan semua, nanti akan Bapak buat pengayaannya ya, tugas pengayaannya. Kalau yang kelompok B nanti ada tugas tambahan untuk proyek ya. Untuk kelas C karena belum mampu mengikuti pembelajaran hari ini, nanti akan ada pembelajaran tambahan ya, pembelajaran tambahan mengenai pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang, Pak. Senangnya belajarnya? Senang, Pak. Oke, biar kita pulang, siapa bisa menutup doa? Oke, sikat berdoa seperti apa? Dilipat tangannya, ditutup matanya, berdoa. Ya Tuhan, kami tolong berkatilah perjalanan kami agar bisa sampai ke rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, berdoa kami yang kami akan pulang. Perkenalkan, nama saya Lasmati Saragi, guru kelas 1 di SD 091288 Sibagandi. Nah, setelah saya memperhatikan Bapak Suwanto Sianipar selaku calon guru penggerak dari SD Sibagandi, dari proses pembelajaran yang Bapak itu lakukan, saya mengapresiasi ataupun memberikan umpan balik terhadap Bapak tersebut. Yang pertama adalah dalam proses pembelajaran sudah berjalan dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Nah, yang kedua, calon guru penggerak sudah mengobservasi siswanya dengan mengelompokkan siswa berdasarkan minat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, berikutnya yang ketiga, proses pembelajaran yang berdiferensiasi sudah berjalan dengan menampilkan beberapa konten yang ditampilkan oleh calon CGP tersebut. Di antaranya ada video, ada gambar, serta CGP sudah mempraktekkan langsung dalam menjelaskan proses pembelajaran. Dan juga di akhir pembelajaran, siswa juga lebih aktif setelah Bapak tersebut menampilkan beberapa konten yang memudahkan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, dalam berdiferensiasi proses pembelajaran, siswa dapat membuat langsung prakarya yang mereka lakukan, yaitu membuat kincir angin melalui video yang ditampilkan oleh calon guru penggerak. Siswa dengan mudah mengikutinya. Dari setiap kelompok mereka mampu untuk melakukan dan mereka bisa berhasil membuat karya tersebut, yaitu kincir angin. Jadi saran-saran saya kepada calon guru penggerak, mudah-mudahan apa yang ditampilkan dalam proses belajar mengajar bisa seperti itu selanjutnya, dan juga boleh berkolaborasi dengan guru-guru yang lain atau mengajari guru-guru yang lain, supaya Bapak tersebut juga bisa mengajari kami guru-guru di SD ini untuk menampilkan pembelajaran tersebut, sehingga SD Sibagandi itu bisa lebih maju ke depannya. Itulah yang bisa saya berikan apresiasi ataupun saran terhadap calon guru penggerak Bapak Suwanto Sianipar. Sekian dan terima kasih.